Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fandila, nomor NIM 2423990540. Saya dari Pekalongan dan juga mahasiswa PPG UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu. Demikian dari saya perkenalan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat anak-anakku? Masih. Nah, ya sebelum kita memasuki materi, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan yang mau menyiapkan. Mas Rafa? Guntur apa Rafa yang mau menyiapkan? Gantian deh, Rafa. Tidak usah maju di situ aja. Keras ya. Siap berdoa, berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Saya absen dulu ya. Siapa yang hari ini tidak masuk? Berangkat semua. Alhamdulillah hari ini berangkat semua. Oke, sebelum kita melanjutkan materi, yuk kita tetap semangat dulu ya, biar kita semangat. Yuk, tetap semangat. Oke, semangat sekali ya hari ini ya. Apa sudah ngantuk? Ngantuk tidak? Tidak. Oke, terima kasih. Oke, kita akan memasuki materi. Pada hari ini kita akan membahas nanti tentang infak. Tapi sebelum itu, Bu Guru akan mengingatkan kembali kepada kalian materi yang kemarin. Nah, materi siapa yang masih ingat materi yang kemarin? Tentang zakat. Pinter, Mbak. Siapa namanya? Mbak Ida sudah ingat tentang zakat. Apa yang dimaksud dengan zakat? Zakat adalah kewajiban bagi kaum muslim yang mampu untuk memberikan sebagian harta kepada yang berdaya. Wah, royoan jawabannya. Coba siapa yang berani jawab sendiri? Sambil baca. Javia. Zakat adalah kewajiban bagi kaum muslim yang mampu untuk memberikan sebagian hartanya kepada yang membutuhkan. Ya, jadi zakat itu kewajiban kaum muslim yang diberikan kepada orang yang membutuhkan. Itu ada batasannya ya. Terus kemarin zakat juga dibagi menjadi dua. Zakat apa? Zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah dan zakat mal. Apa itu pengertian dari zakat fitrah? Zakat fitrah adalah mengorbankan pada setiap bulan Ramadan setiap jiwa muslim. Jadi zakat fitrah itu dikeluarkannya setiap bulan Ramadan. Untuk semuanya ya, tidak ada yang tidak boleh mengeluarkan zakat fitrah karena itu untuk mensucikan diri. Jadi kita sudah puasa satu bulan,
itu kita harus mengeluarkan zakat. Itu namanya zakat fitrah. Nanti kita setelah lebaran ya, lebaran kita sudah menjadi suci ya. Artinya kita sudah mensucikan dengan adanya zakat fitrah. Terus yang kedua, Zakat mal. zakat mal apa? Zakat mal adalah dikeluarkan bagi muslim yang memenuhi syarat tertentu. Jadi zakat mal itu ya dikeluarkan dengan adanya syarat tertentu. Misalkan seperti uang, orang yang punya uang banyak itu wajib mengeluarkan zakat mal. Terus emas, anak-anak punya emas ya, emasnya banyak itu harus dizakati ya, itunya emasnya. Terus perak juga harus dizakati. Terus hasil usahanya apa? Nah, misalkan anak-anak jadi juragan batik, nah itu kan menghasilkan uang banyak, itu harus ada zakatnya ya, uangnya itu supaya apa? Hartanya bersih dan suci ya, dari kotoran atau dari yang tidak halal ya. Oke, sudah paham berarti ya materi yang kemarin ya. Kita lanjut untuk materi yang sekarang, yaitu tentang infak ya. Tentang apa? Buka proyektor. Siapa yang tahu infak? Bisa didengar ya kata-kata infak ya. Nah, apa itu infak? Infak adalah menurut bahasa itu nafkah ya, tetapi secara keseluruhan, secara umum infak itu uang yang harta yang dikeluarkan untuk di jalan Allah ya. Contohnya anak-anak ini ya, pergi misalkan jalan-jalan. Nah, anak-anak pegang uang ini. Ada orang yang meminta-minta, minta mbak, nah, kita kasih uang 2.000 misalkan, itu namanya infak ya. Contohnya infak. Terus anak-anak pergi ke masjid ya, ke masjid ada kotak amal itu ya, kotak amal. Anak-anak masuk masjid, punya uang lagi, masukkan ke kotak amal. Nah, pergi lagi ke musola ya, di musola juga ada kotak amal. Anak-anak, aku kok punya uang ini, mau infak, dikeluarkan infaknya ya, nanti kita dapat pahala, tapi dengan tujuan kita ikhlas. Apa? Ikhlas. Kalau tidak ikhlas atau minta imbalan ya tidak dapat pahala ya. Itu. Terus infak dilakukan pada setiap hari boleh ya, tidak ada batasan waktunya mengeluarkan infak. Misalnya Pak setahun sepisan infaknya tidak apa-apa, setiap hari juga tidak apa-apa. Setiap hari itu pada waktu atau seminggu sekali anak-anak mengeluarkan infak ya. Biasanya di sekolahan ada infak ya, hari Jumat coba keluarkan uang untuk infaknya ya. Itu mengeluarkan 1 minggu sekali tidak apa-apa, setiap hari juga tidak apa-apa. Jadi infak tidak ada batasannya ya. Oke, paham? Kita buka proyektor ya. Sekarang hukum infak. Nah, di sini ada hukum infak. Ada berapa hukumnya anak-anak? Di papan? Ada 4. Nah, wajib, sunnah, haram, dan makruh. Infak wajib dikeluarkan jika untuk menafkah keluarga. Kita kembali ke pengertian nafkah. Nah, berarti wajib dikeluarkan jika untuk menafkahi. Contoh, Mbak Fia, misalnya Mbak Fia sudah besar ya, sudah dewasa. Mas Rafa juga sudah besar, sudah dewasa. Nah, mereka kok menikah ya. Nah, Mbak Fia jadi dokter, Mas Rafa jadi polisi. Nah, di situ Mas Rafa wajib menafkahi Mbak Fia walaupun Mbak Fianya sudah jadi dokter ya, karena nafkah hukumnya infak wajib untuk menafkahi istri ya. Terus yang kedua hukumnya sunnah. Nah, jika dilakukan untuk kebaikan ya,
di jalan Allah kita infak kepada musola, ya, mengeluarkan infak kepada musola itu sunnah, ya. Kita pergi ke musola, kita mau masukkan infak itu ke kotak amal, ya, hukumnya sunnah, boleh melakukan, boleh tidak. Jadi kalau kita memberikan infak di kotak amal itu hukumnya apa? Kalau dapat pahala, kalau tidak mengeluarkan tidak dapat apa-apa. Kan semua seperti itu ya, jika dikerjakan dapat pahala, jika tidak dikerjakan tidak dapat apa-apa dan tidak berdosa. Itu pengertian dari hukumnya infak sunnah. Sekarang haram. Jika harta dari sumber haram atau untuk maksiat, ya, misalkan ya, ada yang main judi online, ya, menang, ya, hartanya diinfakkan, ya. Terus untuk nanggap pokok, nanggap dangdut misalnya, ya, nanggap itu orkes itu tidak boleh, haram, karena untuk maksiatnya lebih banyak daripada kebaikannya. Terus untuk makruh, hukumnya makruh jika berlebihan. Kok berlebihannya piye sih Bu Dila? Jika misalkan kalian punya uang 10 juta, diinfakkan semuanya, ya, infaknya kabeh. Nah, itu hukumnya makruh, boleh saja. Tetapi kalian tidak punya uang karena sudah diinfakkan, jadi hukumnya makruh, jangan berlebihan. Kalau mengasih, ya wes semampu kita, ya. Kita mampunya 20, ya sudah dikasihkan 20, jangan 10 juta dikasihkan infak semua, ya. Paham sampai di sini? Oke, kalau paham kita lanjut. Sudah. Keutamaan. Keutamaan infak itu mendapatkan pahala, tapi dengan cara ikhlas. Kitanya ikhlas, ya. Jangan kita tidak ikhlas, kita tidak akan dapat. Infak itu bisa membersihkan harta kita, anak-anak, ya. Itu tadi ya, ada yang wajib, sunnah itu ya. Terus menolong sesama yang membutuhkan. Misalkan ada orang, ya, yang meminta uang kepada kita, orang yang tersebut tidak punya apa-apa, lapar, dalam keadaan lapar, ya, tidak makan satu malam, ya, kita boleh memberikannya, ya, itu keutamanya. Terus menumbuhkan rasa kepedulian. Nah, itu mengajari kita kepada kepedulian kepada sesama, ya. Koncone dhewe, misalkan si Rafati tidak sanggup, ya, lupa tidak dikasih uang sama ibunya. Nah, nanti Mbak Piang Mbak Piang ngasih sama Rafa atau Guntur, Rafa tak kasih uang buat jajan. Membuka pintu rezeki. Nah, amal terus, ya, insya Allah nanti rezekinya akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, lanjut. Sudah terbiasa membaca Al-Quran? Coba nanti ditengok surat Al-Baqarah 261, ya, ayatnya. Oke, sampai di sini anak-anak paham? Kalau paham, kita Budila mau punya tugas ini untuk anak-anak, yaitu tugas kelompok, ya, berdiskusi. Nah, apa saja yang didiskusikan nanti sesuai dengan pertanyaan di sini dijawab, didiskusikan dengan temannya, ya. Kelompok 1 di sini, bentar, nih kelompok 1. Kelompok 2 ini. Kelompok 2. Terus kelompok 3. Coba diskusikan bareng-bareng dengan temannya. Nanti kalau sudah selesai, maju, ya, perwakilan dari kelompok masing-masing untuk mempresentasikan tadi diskusi kalian. Paham? Oke. Saya kasih waktu 10 menit, ya, untuk mengerjakannya. Silakan dikerjakan.
presentasi di depan kelas, silakan. Yang pertama wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga hukum infak. Hukum infak ada 4, coba sebutkan apa saja. 1 wajib, 2 sunnah, 3 mubah, 4 haram. Paham? Tadi? Ada berapa tadi? Apa yang ada 4? Apa yang ada 4? Hukum infak ada 4. Tadi yang pertama apa? Wajib. Wajib. Yang kedua? Nah, yang ketiga? Mubah. Yang keempat? Haram. Oke, pintar. Tepuk tangan buat kelompok 1. Sekarang untuk kelompok semuanya sudah mengerjakan, sudah berdiskusi ya. Terima kasih hari ini anak-anak jempol ya, bagus. Nah, sekarang karena sudah tadi diskusi, nah yang terakhir tugasnya yaitu mengerjakan individu, evaluasi. Coba tadi apa yang dijelaskan guru paham apa tidak? Dikerjakan sendiri-sendiri ya. Dikasih nama supaya tidak tertukar ke temannya. Nah. Oh, enggak. Berarti sudah. Nah. Dikumpulkan, jadikan satu. Salah satu maju ke depan, dikumpulkan. Terima kasih. Bapak tiga belum? Ya, terima kasih. Oke, materi hari ini sudah selesai ya. Tadi sudah diskusi, sudah evaluasi. Sekarang kita simpulkan bareng-bareng ya. Kesimpulannya apa materi hari ini? Infak adalah, ayo, yang dikeluarkan di jalan Allah. Terus hukumnya infak ada berapa tadi? 4. Apa saja? Wajib, terus rukunnya infak tadi. Ayo, rukun infak. Ya, memberi infak, penerima infak, barang yang diinfakkan, terus penyerahan. Terus syaratnya infak apa tadi? Syarat barang yang diinfakkan. Ayo, terpilih ya, tentunya yang bagus ya. Terus harta yang diperjualbelikan. Terus apa lagi? Orang yang sah menerima. Oke, pertemuan kali ini sampai di sini ya. Sudah paham semua ya? Tolong diingat-ingat. Nanti kita akan kembali bertemu di hari berikutnya, akan membahas tentang sedekah. Dari 11 sampai sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.